Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya. Teman-teman saya bernama Teguh Fadil Maulana Irsyad. Di sini kami akan membahas mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Judulnya itu adalah siklus instruksi dan pipeline instruksi. Di sini ada siklus instruksi. Fungsi dasar yang dibentuk komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang tersimpan di dalam memori. CPU melakukan tugas ini dengan cara mengeksekusi suatu program. Siklus instruksi dimulai dengan pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Program counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya akan diambil atau biasanya bertambah naik. Untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama itu mengambil instruksi atau instruction fetch dari memori. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Yang kedua itu mengeksekusi instruksi tersebut atau bisa disebut dengan instruction execution. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat instruksi. Pengolahan yang diperlukan untuk instruksi tunggal disebut siklus instruksi. Kedua langkah itu berkaitan dengan siklus fetch dan siklus eksekusi. Eksekusi program akan terhenti apabila mesin dimatikan, terjadi kesalahan, atau terdapat instruksi program yang menghentikan komputer. Pada awal siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umumnya suatu register yang disebut program counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Dengan tidak ada perkecualian tertentu, CPU selalu menambahkan PC setiap kali membaca instruksi, sehingga CPU akan baca instruksi selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Sebagai contoh, andaikan suatu komputer mengandung 16 bit word memory dan PC pertama kali bernilai 300. Prosesor akan mengambil instruksi di memori pada alamat 300 yang kemudian dilanjut dengan 301, 302, 303 dan seterusnya. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register di dalam CPU yang dikenal sebagai instruction register atau IR. Instruksi berbentuk kode biner yang menentukan apa yang perlu dilakukan oleh CPU. CPU atau Control Processor Unit menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan. Di sini ada gambar siklus instruksi. Yang pertama itu akan memulai, kemudian setelah dimulai akan mengambil instruksi berikutnya atau disebut dengan fetch cycle. Setelah mengambil instruksi, kemudian instruksi tersebut akan dieksekusi atau disebut dengan instruction cycle. Dan apabila instruksi tersebut dianggap selesai, maka dia akan selesai. Apabila belum, dia akan melakukan pengambilan instruksi dan pengeksekusian kembali sehingga selesai. Selanjutnya ada pipeline instruksi. Pipeline adalah
suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Konsep pemrosesan pipeline dapat digunakan dalam sebuah komputer untuk memperbaiki throughput sistem tersebut dalam berbagai variasi cara. 3 jenis pokok pipeline, antaranya itu ada pipelining aritmatika, instruksi, prosesor. Peningkatan throughput sistem dengan satu atau lebih jenis pipelining ini tergantung pada fungsi dan harga pipelining. Harga pipelining termasuk tambahan perangkat keras yang diperlukan untuk mekanisme latch dan kontrol, serta waktu yang tidak produktif bagi pengisian pipeline dan memaksa latensi untuk menghindari adanya tumpukan. Selanjutnya ada tahapan pipeline. Yang pertama itu mengambil instruksi dan membufferkannya. Setelah itu, ketika tahapan kedua bebas tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibuffer tersebut, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama pemanfaatan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Jadi memiliki 3 tahapan dalam tahapan pipeline. Sebagai contoh, sini ada instruksi 1 dan instruksi 2. Di mana instruksi 1 itu ada ADD, AX, AX. Kemudian instruksi 2 itu ada ADD, EX, dan CX. Setelah CPU menjemput instruksi 1 dari memori atau IF, CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut atau ID. Pada penerjemahan instruksi 1 tersebut, komponen IF tidak bekerja. Adanya teknologi pipeline menyebabkan IF akan menjemput instruksi 2 pada saat ID menerjemahkan instruksi 1. Demikian seterusnya pada saat CPU menjalankan instruksi 1 atau yaitu EX, instruksi 2 diterjemahkan atau ID. Ini ada contoh pengerjaan instruksi tanpa pipeline dan dengan pipeline. Dengan adanya pipeline 2 instruksi selesai dilaksanakan pada detik ke-6, sedangkan pada kasus tanpa pipeline baru selesai pada detik ke-10. Dengan demikian, setelah terjadi percepatan sebanyak 1,67x dari 10T menjadi hanya 6T. Sedangkan untuk pengerjaan 3 buah instruksi terjadi percepatan sebanyak 2,14 dari 15T menjadi hanya 7. Untuk kasus pipeline sendiri, 2 instruksi dapat dikerjakan dalam 6T atau CPI sama dengan 3, dan instruksi dapat dikerjakan dalam 7T atau CPT sama dengan 2,3, dan untuk 4 instruksi dapat dikerjakan dalam 8T atau CPI sama dengan 2. Ini berarti untuk 100 instruksi akan dapat dikerjakan dalam 104T atau CPI sama dengan 1,64 pada kondisi ideal CPI akan harga 1. Sini ada keuntungan dan kerugian dari pipeline. Itu mengenai keuntungan dari pipeline. Pertama, waktu siklus pemrosesan. Waktu siklus prosesor berkurang sehingga akan meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Yang kedua, beberapa kombinasional sirkuit seperti penambahan atau penggandaan dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Jika pipelining digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit versus kombinasional yang lebih kompleks.
sini ada kekurangan dari deep learning. Ada 3. Pertama, non-type-linear processor, hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang atau yang berlaku setiap cabang tertunda, dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih mudah dieksekusi. Kedua, instruksi latensi di non-type-linear processor sedikit lebih rendah daripada dalam type-linear setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sendal jepit sangat ditambah ke jalur data dari prosesor pipeline. Ketiga, itu ada non-pipeline. Prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan akan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Ya, di sini ada sumber referensi dari apa yang telah kami presentasikan tadi. Bisa dilihat sedikit. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.